ya, bentuk-bentuk seseorang tidak bersabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa dengan lisannya ataukah berupa dengan perbuatannya? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan ujian dan cobaan kepadanya, toko yang telah dia bangun yang kemudian menjadi besar tiba-tiba terbakar atau tiba-tiba bangkrut. Ya, kemudian dia akan berkata, apa salah saya? Ke masjid, setiap 5 waktu saya ke masjid. Adzan belum dikumandangkan, saya sudah duduk di masjid untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Sementara tetangga saya yang tidak pernah kelihatan di masjid, hidupnya selalu bermaksiat, tokonya semakin berkembang. Apa salah saya? Ini apa namanya? Tidak ada kesabaran. Tidak ada kesabaran apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Atau tidak dia wujudkan dengan ucapannya, tetapi dia bergumam dalam hatinya. Dia gondok dalam hatinya. Dia ucapkan dalam hatinya, tidak diucapkan dengan lisannya. Ini juga tidak ada kesabarannya. Atau dari sisi perbuatan, yang tadinya dia rajin ke masjid, dia rajin melakukan ketaatan kepada Allah, karena diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, akhirnya dia sudah menghilang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Tidak ada kesabaran pada orang tersebut. Ya, namun tentu sebaliknya orang-orang yang beriman semakin diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin mengoreksi dirinya. Dia semakin mengoreksi dirinya. Mungkin Allah memberikan ujian dan cobaan kepada saya karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Mungkin banyak kezaliman yang saya lakukan. Allah ingin membersihkan apa yang selama ini saya punya. Ini tanda-tanda orang-orang yang mereka telah sempurna imannya. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berkata, sebagaimana Allah nukilkan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya telah orang-orang yang zalim. Beliau mengaku diri beliau zalim dalam keadaan beliau seorang nabi, orang yang maksum dari kesalahan, orang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau apa? Merasa diri beliau berbuat kezaliman. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau diturunkan oleh Allah ke dunia ini dan beliau makan buah yang ada dalam surga tersebut tidaklah sengaja, tetapi beliau lupa Allah pernah melarang beliau makan buah tersebut karena begitu hebatnya iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Apa doa Nabi Adam alaihissalam? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami ya Rabb kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Ini para nabi dan rasul ketika diuji oleh Allah, dia semakin sadar saya punya kesalahan. Nah, tentunya kita yang memang sudah pasti salah, pasti berbuat dosa, pasti berbuat zalim. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ini mungkin sebagai sebab pembersih dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan yakinlah saudara-saudaraku, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita dengan ujian, ini menunjukkan Allah mencintai kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang diberikan ujian oleh Allah, barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan menguji dia dengan apa? Dengan ujian. Ini tanda Allah berikan kebaikan baginya.